Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya. Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua, menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat. Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus.
Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya boleh lihat tangan yang dilambaikan sekali lagi. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum kita memulai, saya undang kita bangkit berdiri. Boleh tengok kanan kirinya, kasih senyum aja. Bilang Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kita kasih kemuliaan dan dahsyat buat Tuhan. Sama-sama hari ini kita satukan hati, kita memberikan yang terbaik. Satu hati kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, yang kami sembah sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan hari ini Tuhan. Bukan suatu rutinitas Tuhan, tapi kami mau Tuhan membawa hidup dan hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang ikut campur, Engkau yang melawat umat-Mu di tempat ini, Engkau yang hadir Tuhan, Engkau yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami undang Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap beribadah katakan amin. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Tuhan kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau Tuhan memberikan Tuhan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata
kepadamu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan lebih lagi, angkat ini menjadi doamu. Tuhan, yes Lord, oh karya-Mu ajaib, tiada hentinya Tuhan. Kami mengagumi-Mu Tuhan, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu Tuhan ajaib bagi kami. Amin. Kami tetap Tuhan bersyukur Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan lembut nyanyikan pujian, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan lembut nyanyikan, ku mau. Jemaat Tuhan naikkan di hadapan Tuhan. Yes Lord. Oh, 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 oh. Aku, amin, amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Oh, ku mau selalu bersyukur
Henti-hentinya kami Tuhan bersyukur anugerah-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan. Nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini Tuhan, nama-Mu besar Tuhan, melebihi segala nama yang ada di dunia ini Tuhan. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu saat ini Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia Tuhan, mari sembah Dia Bapak Ibu. Syakarabarabo, angkat suara-Mu, Dia yang layak ditinggikan. Ku tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Oh, angkat suara dan tanganmu, angkat hatimu di hadapan
Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. All creations cries, holy, you are leading all. Yes Lord, come on church. Ini umatmu di tempat ini Tuhan, come on church. Oh, your people sing, holy to the kings of kings. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan yang menguatkan, memulihkan kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan saat ini, lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Boleh angkat tangannya. Boleh sorak-sorai yang paling dahsyat. Come on. Terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia. Saya minta tepuk tangannya. Come on. Mana suaranya GBI Home? Come on, sing it again. Kau dan biarlah semua tubuh kami naikkan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Dengan segenap hati satu suara katakan. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Jangan lupa senyum. Satu suara katakan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Kenapa? Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Kenapa? Karena Roh-Mu ada dalamku. Yeah. Mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
menari memuji, ungkapkan. One, two, three, come on, chant. Kau terbesar, danmu. Ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kami memujimu Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Come on, chant, sing it again. Kau terbesar. Sambil goyang Bapak Ibu. Ha. Kita reggae sebentar. Ha. 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 Jangan stres Bapak Ibu. Come on, goyang. Biarlah semua. One more time, chant. Saya mau dengar suaranya. Come on. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua. Dia ajaib. Come on, chant. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kami memujimu Tuhan. Sungguh bangga kami Tuhan punya Tuhan seperti Engkau. Haleluya. Yang masih mau bergoyang say aha. Dia sahabat yang sejati, amin. Come on. Ikutin goyangan saya, come on, Jen. Relax Bapak Ibu. Memuji menyembah Tuhan, kita mau relax, mau bersukacita, amin. Ya, saya dalam senyum ibu itu semeringkat. Come on ya, sama-sama belajar ya. Come on. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau mau apa? Senyum membuatku tertawa, membuatku
Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Wow, dahsyat Tuhan, amin. Sebentar sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan masuk memberikan persembahan. Sama-sama kita berdoa ya Bapak Ibu. Sambil persembahan dipersiapkan ya. Tuhan, kami bersyukur untuk sukacitamu, hadiratmu Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat setiap berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami sebagai tanda rasa syukur kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkatinya Tuhan. Yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Yes. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Mari firman Tuhan katakan, yes, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Oh, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Ku kagum, yes Lord, cara-Mu. Amin, amin. Yes Lord. Oh, di titik kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah. Sekali lagi naikkan pujian. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan. Duga tak terduga jalan Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti percaya. Haleluya. Sekali lagi katakan
Bapak Ibu katakan dengan Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Yes. Kasih-Nya mengalir. Amin Tuhan. Tak terduga Tuhan apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Come on. Tak terbatas kuasa-Mu. Come on church. Tak terduga cara-Mu. Kami andalkan Engkau Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan. Hidupku Kau yang ku percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya bersama-sama dengan kami. Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada kami, sehingga kami tidak keliru ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh mengikuti apa yang menjadi arahan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau terus beracara pada siang hari ini Bapa, melawat setiap kami, menuntun setiap kami. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar tuntunan-Mu untuk tahun ke depan ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami telinga seorang murid. Oh Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami dan kami mau lakukannya. Oh terima kasih. Setiap rancangan iblis yang hendak mengacaukan firman Tuhan, yang hendak mengacaukan pendengaran dan fokus kami patahkan dalam nama Yesus. Oh kami usir keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, oh kami mau fokus akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih, luar biasa ya. Silakan duduk ya. Puji Tuhan. Ya, sungguh tak terbatas kuasa Tuhan, tak terbatas kasih-Nya Tuhan ya. Untuk kita boleh berjalan bersama Tuhan ini luar biasa banget ya. Tahun ini ya, setiap hari kita minta tuntunan Tuhan, dan luar biasa di tahun ke depan ini, tahun PH ya, saya percaya sudah dikotbahkan. Tapi hari ini saya mau ambil dari
angle yang lain ya. Nah ini PH 5785, tahun Ibrani 5785, kalau tahun Indonesia kan 2024 2025. Ini tahun PH, tahun Ibrani 5785. Nah kita akan lihat artinya ya. Kita semua sudah mengerti artinya PH ya. Kira-kira coba kalau saya boleh tanya, PH, he artinya apa? Ingat enggak? Mulut itu P, terima kasih. He artinya apa? Oh lupa semua, berarti hari ini saya ngomong PH tidak kebetulan. Tapi Tuhan suruh PH untuk tempat ini, karena pada lupa semua. Oke, ya PH ya. P artinya mulut. Tahun deklarasi ya, dimana kita anak-anak Tuhan, kita harus mendeklarasikan mulut ini jangan untuk ngomel. Mulut ini tidak untuk memperkatakan hal-hal yang tidak benar, gosip dan lain-lain. Tetapi mulut untuk memuji Tuhan, mulut untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, mulut untuk mendeklarasikan firman, mulut untuk menyembuhkan, untuk memperkatakan firman dan orang yang sakit menjadi sembuh. Amin. Single sebelahnya, jangan ngantuk lu. Ya, udah siang mulai lapar, mulai ngantuk ya. Nah ini ya, PH. P artinya mulut. 5 P artinya mulut ya. Nah, 80, P itu 80, P 80, dekade 8 ya, 80 itu artinya mulut. Jadi tahun ini ya sampai nanti tahun 89 ya, tahun ini terus kita dituntun tentang mulut. Deklarasi mulut, setiap kali kita berbicara better mendingan nggak ngomong daripada ngomongnya ngaco, daripada ngomongnya diada-ada, daripada ngomongnya gosip. Mending tidak bicara. Tetapi setiap kali kita bicara, kita pastikan yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Amin. Yang keluar dari mulut kita adalah nubuatan. Amin. Ini yang harus kita perhatikan, tahun mulut. Ya, jadi ketika kita katakan kesembuhan terjadi atasmu, engkau disembuhkan Tuhan, engkau diberkati Tuhan, engkau dilindungi Tuhan, itu harus terjadi. Amin. Ya, masa sih Bu Hana? Loh ini tuntunannya loh tahun 80, tahun dekade tahun mulut, tahun 80 dekade 80. Itu artinya mulut ya. Nah, sekarang kalau he artinya apa? Ya, terus di skip tahun P. Ya, hey. Nah, ini ya. Ini di sini firman Tuhan katakan hidup mati kita dikuasai lidah. Kalau kita mau hidup, perkatakan kehidupan. Kalau mau mati, perkatakan kematian. Jadi kalau mau hidup, yang diperkatakan aku sehat, aku diberkati Tuhan, aku anaknya Tuhan, aku berharga di mata Tuhan. Tapi kalau kita mau mati secara roh, mati secara tubuh, ucapkan kematian. Ya, contohnya, saya nggak mau ngomong lah. Ya, nah itu ya. Jadi setiap kita bertobat, jangan ngomong tentang kematian. Amin. Jangan ngatain temennya tentang kematian. Ah, lu payah lu, nggak boleh lagi, ya. Tapi katakan kamu hebat. Udah dongkolnya udah segini, katakan kamu hebat. Nah, padahal udah mau ngatain lu payah lu ya, enggak. Tapi katakan lu hebat. Belajar ya, saya juga belajar ya. Nah, kemudian ayat 1 lagi, kita mau lihat siapa yang mau mencintai hidup, siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik. Yang angkat tangan cuma 1, 2, 3, 4. Cuma 4 orang, 5, 6. Coba yang mau mencintai hidup, angkat tangannya. Yang mau mencintai hidup harus jaga lidahnya. Firman Tuhan, kalau mau mencintai hidup, jaga lidahmu terhadap yang jahat. Jaga lidah terhadap ucapan yang menipu. Jaga lidahnya. Yang mau mencintai hidup, mau melihat anak cucu kita diberkati, anak cucu kita dikasihi Tuhan. Yang mau mencintai hidup, jaga lidah kita. Amin ya. Amin. Nah, sekarang kita mau masuk hey, silakan hey. Hey 5785 ya. 5785 saya akan singkat ini ya. Saya akan ambil 4
poin penting ya. He artinya anugerah Tuhan. Katakan anugerah. Yang kedua nafas Allah. Yang ketiga artinya angin. Yang keempat artinya the Spirit of God ya, roh Allah ya. Nah, kita akan belajar satu persatu ya. Kalau kemarin kita belajar he artinya anugerah, cuman anugerah aja. Tapi hari ini kita belajar 4 poin. Biar empat-empatnya ini boleh menjadi tuntunan bagi hidup kita. Supaya kita ngerti kalau berdoa, yang harus kita doakan apa? Supaya kita ngerti ya. Di tahun 5785. Kita mulai dengan anugerah Tuhan ya. Mulai dengan anugerah Tuhan. Ya. Hei, ini kok bisa anugerah Tuhan? Gimana sih ceritanya kok bisa melihat anugerah Tuhan? Hei itu bahasa Ibrani seperti lihat ya, seperti ada jendela ya. Jadi dinding ini kan nggak bisa tembus, tapi situ ada jendela melihat ke sono. Sehingga dikatakan lihatlah anugerah itu datang ya. Lihatlah anugerah itu datang. Dan ini boleh terjadi atas kehidupan kita. Ya, dikatakan lihat anugerah itu datang padaku. Yuk sama-sama katakan lihat anugerah itu datang padaku. 3, 4. Lihat anugerah itu datang padaku. Siapa mau mengalami anugerah Tuhan? Aku mau ngalami loh anugerah Tuhan loh. Ya, jadi lihat anugerah itu datang padaku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua yang gak pernah aku pikirkan, semuanya gak pernah timbul dalam hati, yang gak pernah aku dengar. Ya, Tuhan Tuhan berikan untuk setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin ya, amin ya. Nah ini ya, anugerah itu datang. Kita akan lihat anugerah itu datang. Coba kita klik berikutnya lagi nih, lihat. Tolong berikutnya. Nah ini anugerah ya. Kita berjalan di dalam anugerah. Dari anugerah ke anugerah, ke anugerah, ke anugerah. Kita ngalami anugerah. Mungkin yang dulu-dulu gak pernah ngalami. Tetapi di tahun 5785 ini kita akan ngalami anugerah Tuhan. Dari anugerah menuju kepada anugerah. Berikutnya lagi kita akan lihat. Artinya apa nih, lihat. Nah ini. Ini adalah he, bahasa Ibrani. Bukan A, B, C, D, E ya. Ini hurufnya ini, he ya. He artinya apa? Yang di sini artinya tangan Tuhan. Jadi artinya apa? Tangan Tuhan bersama-sama dengan kita. Melakukan sesuatu ya. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi ada tangan Tuhan ya. Oh ketika kita ngalami masalah, ketika ngalami sesuatu yang berat. Ada tangan Tuhan bersama-sama dengan kita. Untuk menyelesaikan, untuk membuka jalan. Amin ya. Yuk kita lihat lagi apa itu. Silakan. Nah ini ya. Ternyata he dalam bahasa Ibrani ya, huruf kunonya berbentuk seperti ini. Seperti orang tangannya menadah ke atas. Artinya berserah. Tuhan aku nggak bisa, aku nggak ngerti, aku nggak bisa. Ya. Biar di tahun PH ini tangan kita juga terangkat. Ku angkat hatiku ya itu ya. Gak apa-apa. Ku angkat tanganku Tuhan untuk Engkau Tuhan. Ya, aku gak bisa apa-apa Tuhan. Tetapi Tuhan yang memampukan aku untuk melakukan segala sesuatu. Nah ini ya. Firman Tuhan di Sakaria 4 ayat 16 katakan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaanku, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita nggak bisa lakukan. Kita mau sesuatu, kita nggak bisa. Ya, kita menghadapi masalah, kita nggak bisa. Tetapi firman Tuhan katakan bukan oleh kuatku, bukan oleh gagahku, tetapi oleh keperkasaan Tuhan, oleh tangan Tuhan. Pada saat bangsa Israel, ya, Musa membawa bangsa Israel itu keluar. Ya. Kemudian dikejar oleh Firaun. Sampailah di depan itu Laut Teberau, di belakang ini Firaun. Jadi maju kena, mundur kena. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia cuma angkat tangan berserah. Tuhan aku gak bisa apa-apa. Ya. Tapi bukan dengan keperkasaan Musa.
bukan dengan kegagahan Musa. Kita lihat slide-nya coba. Ya, nah ini ya. Jadi di depan Laut Teberau, di belakang tentara Firaun ya. Apa yang Tuhan kerjakan? Musa ngomong, Tuhan ini kalau tentara Firaun sampai menghampiri kami, mereka cepat sekali. Bangsa Israel jalan kaki, mereka pakai kuda. Kalau tentara Israel menghampiri kami tewas, semuanya tewas. Nggak ada yang tersisa. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengirimkan tiang awan sehingga menjadi pembatas antara bangsa Israel dan tentara Firaun, ya. Sehingga tentara Firaun itu menjadi gelap gulita. Dikatakan firman Tuhan, gelap gulita, nggak bisa melihat satu dengan yang lain. Nggak bisa melihat, mungkin jaraknya nggak jauh, jaraknya mungkin 20 meter ya, tapi nggak bisa melihat. Sehingga semuanya diam, tidak terjadi apa-apa. Tapi di saat itu apa yang terjadi? Di saat itu ya Tuhan mulai bekerja ya. Tuhan mulai menyuruh Musa untuk membelah lautan. Oh, luar biasa. Ini jalan Tuhan secara luar biasa. Kemudian akhirnya bangsa Israel bisa keluar ya, bisa berjalan di atas dasar laut ya. Ini luar biasa ya, bukan dengan keperkasaan tangan Musa, bukan dengan kehebatan Musa, tetapi dengan keperkasaan Tuhan yang maha tinggi. Amin. Mungkin kita ngalami sesuatu yang berat ya. Kita katakan, Tuhan, aku angkat tanganku Tuhan, ya aku nggak mampu lagi, aku nggak bisa Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, aku percaya Tuhan, tangan-Mu menyertaiku. Ketika aku angkat tangan, Kau turun tangan, tangan-Mu menyertaiku Tuhan. Tangan-Mu membuat semuanya menjadi mungkin, yang nggak mungkin menjadi mungkin. Menyerah kepada Tuhan. Anugerah Tuhan, lihatlah anugerah itu datang. Tahun PH ini Tuhan minta, lihat anugerah itu menghampirimu, anugerah itu datang. Hei tadi angka 5. 5, 7, 8, 5. 5-nya 2 kali. Artinya double grace. Artinya apa? Grace-nya, anugerahnya berlipat ganda, berlipat-lipat. Amin. Siapa mengalami anugerah berlipat? Dahsyat ya. Nah ini, itu yang dinamakan grace. Besar anugerah-Mu. Boleh tolong. Ini soalnya soal apa? Yuk kita akan nyanyikan bersama besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yang mau ngalami anugerah Tuhan katakan, jadi ketika ada masalah datang, Tuhan itu sedang menunjukkan. Tuhan akan menunjukkan, lihat
anugerahku segera menghampirimu. Amin ya. Double 5, double anugerah. Lihat anugerahku menghampirimu ya. Nah ini luar biasa, ini jadi pegangan kita. Sehingga ketika kita berdoa kita katakan, Tuhan aku tahu tahun ini adalah tahun anugerah. Terus diperkatakan, tahun anugerah Tuhan. Aku akan melihat anugerah demi anugerah terjadi dalam hidupku. Sehingga kalau berdoa nggak cuman gini, Tuhan tolong Tuhan kontrakan habis, uang sekolah anak-anak sudah bulan yang ganti bulan, tolong, nggak cuman gitu. Tetapi kita boleh berdiri dan berkata, anugerah Tuhan terjadi atas hidupku. Amin. Ya, ini tuntunan Tuhan. Kita nggak boleh diem lagi. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita jangan berdoanya cuman lembek-lembek gitu ya. Tetapi kita ubah gaya doa kita. Aku tahu anugerah Tuhan sedang datang padaku. Aku akan mengalami anugerah demi anugerah demi anugerah. Aku akan alami. Oke, yang kedua ya. Yang kedua. Hey. Yang berikutnya kedua. Hey artinya nafas Allah. Ya, he artinya nafas Allah. Katakan sama-sama, nafas Allah. Ya. Terus lagi. Ya. He yang pertama tadi artinya apa? Oh, yang pertama artinya apa? Anugerah, ya. Sehingga aku melihat anugerah Tuhan terjadi atasku. Aku akan melihat anugerah Tuhan terjadi atas hidupku. Anugerah Tuhan pasti terjadi karena ini tahunnya. Terus berdoa seperti itu. Jadi berdoanya jangan seperti yang lain. Dah diganti. Kemudian yang kedua, he berarti nafas Allah. Ya. Nafas Allah. Nafas Allah artinya menghidupkan. Ya. Nafas Allah artinya lawatan Allah atas kehidupan kita, ya, dipulihkan, ya. Kita lihat pada penciptaan Adam, kita lihat slide-nya pada penciptaan Adam. Lihat nih. Adam diciptakan dari debu tanah, ya, dari tanah diciptakanlah dia, ya, diciptakan. Kemudian supaya debu ini hidup, Tuhan itu mengembuskan nafas, memberikan nafas Allah dalam debu ini, sehingga Adam boleh hidup. Ya. Nafas Allah artinya menghidupkan. Ya. Nah hari ini kita lihat satu lagi. Saya akan perlihatkan Yehezkiel. Yuk kita lihat Yehezkiel. Nah Yehezkiel sebelumnya gambar. Nah Yehezkiel satu hari dibawa Tuhan ke lembah tulang-tulang kering, ke lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Yehezkiel ngomong, Tuhan ini apa ya? Semuanya penuh dengan tulang-tulang kering. Buat apa? Buat apa? Tapi apa yang Tuhan mau Yehezkiel lakukan? Yehezkiel disuruh Tuhan untuk bernubuat. Ya. Tumbuh otot, tumbuh daging. Ya. Kemudian sudah jadi otot, sudah jadi daging. Jadi ini tulang-tulang ini Yehezkiel disuruh Tuhan tumbuh otot, ya, tumbuh daging. Kemudian apa? Yang terakhir berikan nafas hidup. Tulang-tulang kering ini semuanya banyak berserak-serakan menjadi satu pasukan. Saya ada filmnya, cuman saya nggak bawa. Ya, itu menjadi pasukan yang gagah perkasa, pasukan Israel. Ya. Ini luar biasa. Nah, hari ini kita juga mau ngalami apa yang menjadi tulang kering dalam hidup kita. Apakah kantong kita menjadi tulang kering, menjadi kering? Kita mau katakan sama-sama, ya. Kita mau katakan, oh enggak lagi kering, akan ada kehidupan di kantongku. Mungkin kesehatan kita ngalami kekeringan dalam kesehatan kita. Kesehatan kita ngalami yang mungkin dokter katakan sudah divonis, sudah nggak ada obatnya, nggak ada, ini sudah final terakhir. Sudah pakai BPJS pula, udah ini pokoknya final terakhir. Sudah dokter bilang, udah pulang aja, istirahat di rumah. Artinya apa? Sudah dokter angkat tangan. Kering,
mati, kematian, kekeringan, kematian. Tapi kita mulai memperkatakan, Tuhan, nafas Allah menghidupkan. Amin. Nafas Allah menghidupkanku. Nafas Allah menghidupkan kesehatanku. Mungkin ngalami kematian di dalam rumah tangga. Suami istri berantem terus. Siapa yang suka berantem di rumah tangga? Gak ada yang ngaku ya? Saya itu, wah itu parah banget. Saya sering berantem di dalam rumah tangga sampai Tuhan pulihkan saya. Sampai ada kehidupan di dalam rumah tangga saya. Tuhan pulihkan. Ini ngalami kekeringan yang luar biasa. Bu Hana kok gak malu sih? Ceritain itu, saya gak pernah malu. Karena ini kesaksian hidup yang luar biasa. Ngalami kekeringan yang benar-benar kering, hancur di dalam rumah tangga. Tetapi Tuhan pulihkan. Tuhan memberikan nafas Allah dalam rumah tangga saya. Sehingga rumah tangga saya jadi hidup kembali. Amin. Yuk sama-sama firman Tuhannya kita baca yuk. Yesaya 37 ayat 10. Yesaya 37 ayat 10. Yuk sama-sama dibaca. 3, 4. Amin. Sekarang diganti ya. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalamku. Dan aku hidup kembali. Amin ya. Ngerti ya? Yuk 3, 4. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalamku. Sehingga aku. Amin. Itu di rumah ditulis besar-besar. Sehingga aku hidup kembali. Sehingga ekonomiku hidup kembali. Sehingga kesehatanku hidup kembali. Puji Tuhan. Ya. Jadi nafas, berarti nafas. Artinya apa? Menghidupkan. Ya. Yang sudah kering, yang sudah mati dihidupkan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin menurut kita sudah terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anugerah itu sedang datang. Grace itu sedang datang. Kita buktikan. Tuhan, tadinya saya kalau dengan tahun Ibrani gini saya nggak begitu peduli. Itu buat orang Israel. Ternyata itu tuntunan Tuhan bagi umat Tuhan. Ngalami 5784 di mana pintu-pintu gerbang dibuka 5784 tahun kemarin. 5784 pintu-pintu gerbang itu dibuka. Dan tahun ini pintu-pintu gerbang itu Tuhan akan suruh untuk menyerahkan berkatnya, anugerahnya ke dalam hidup kita. Ini luar biasa. Ya, jadi kita mau berjalan di dalam tuntunan Tuhan, ya nafas hidup. Ketika kita berdoa, kita enggak lagi Tuhan sembuhkan, sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tapi kita mau berdiri, kita mau katakan nafas hidup Allah menyembuhkanku. Nafas hidup Allah menyembuhkan sakit penyakitku. Sebutkan sakit apa? Kanker, sebutkan. Nafas hidup Allah menyembuhkan kankerku. Nafas hidup Allah menyembuhkan ekonomiku. Nafas hidup Allah menyembuhkan rumah tanggaku. Sebutkan. Amin, amin ya. Kita beranjak. Kenapa kok Tuhan mau terjadi pemulihan? Kita lihat Kisah 3 ayat 21. Kisah 3 ayat 20. Kisah 3 ayat 21. Kisah 3 ayat 21. Kristus itu, yuk sama-sama kita baca. 3, 4. Amin. Jadi Tuhan mau
anak-anak Tuhan ngalami pemulihan. Mengapa? Ya, dikatakan bahwa pemulihan segala sesuatu harus terjadi. Pemulihan segala sesuatu harus terjadi. Kristus itu harus tinggal di surga, ya. Sampai pemulihan segala sesuatu terjadi ketika kita dipulihkan, Tuhan datang. Yang ketiga, ya, yang ketiga kita akan lihat. Yang ketiga. Tadi yang pertama apa? He pertama artinya apa? Anugerah. He kedua artinya apa? Nafas Allah. Nafas Allah itu apa? Menghidupkan. Nafas Allah menghidupkan. Nafas Allah memulihkan, ya. Yang pertama anugerah, kedua nafas Allah menghidupkan, memulihkan. Oke, yang ketiga. Berikutnya lagi. Sekarang waktunya untuk bertindak. Jangan tunggu-tunggu lagi. Nah, di sini kita lihat ini dahsyat banget, ya. Kalau kita mengerti tangkap firman ini dahsyat. Ketika kita menangkap firman Tuhan, ketika firman disampaikan, ini pikiran, ini perkataan. Ketika firman disampaikan, pikiran menerima. Anugerah, yang kedua, nafas Allah yang memulihkan. Ini pikiran, firman ditangkap oleh pikiran. Enggak cuman berhenti, tetapi diajarkan, diperkatakan. Jadi jangan cuman, oh ya, tapi mulai diperkatakan. Tuhan, aku tahu anugerah Tuhan terjadi dalam hidupku. Bahkan double anugerah mengalir atas hidupku. Aku akan menerima anugerah Tuhan. Aku melihat anugerah itu sedang datang dalam hidupku. Diperkatakan. Doa diperkatakan. Loh, ini tuntunan loh, ya. Yang pertama pikiran, menerima firman. Di sini nggak ada yang mencatat. Hafal nggak ini nanti? Ya. Jadi ditangkap. Itu artinya apa? Ya. Yang kedua diperkatakan. Yang ketiga ini harus dilakukan. Nggak cuma diperkatakan, tapi lakukan. Kalau tadi ngomong tentang pemulihan, ya, kehidupan terjadi atas ekonomiku. Nggak bisa cuma duduk diam. Ya, nanti berharap berkat itu cukup datang gitu. No! Harus lakukan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, lakukan. Nggak bisa berkat itu kucruk datang sendiri. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk menjadi berkat bagi kita. Tuhan bisa pakai siapapun juga. Amin. Saya sudah kayaknya sudah kesaksian di sini. Di awal tahun saya ngalami kesedihan, ya, karena pengaruh dari pandemi, ya. Saya ngalami kesedihan secara ekonomi, sedih banget, menyedihkan, ya, sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma nangis, Tuhan, aku percaya dah Tuhan, aku percaya. Ya, aku percaya Tuhan akan memberkati aku percaya. Kemudian saya mulai memperkatakan tahun pedalet 5784 pedalet, ya. Saya katakan pintu-pintu gerbang terbuka. Pintu-pintu gerbang terbuka. Ya, saya perkatakan pintu-pintu gerbang kau terbuka dan berkat bangsa-bangsa mengalir atas hidupku, atas gereja Tuhan. Aku ini gereja Tuhan, mengalir atasku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, hei pintu-pintu gerbang terbuka. Hei utara, selatan, barat, timur, serahkan. Saya perkatakan begitu, ya. Saya terus perkatakan, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba saya ditawarin, Bu Hana mau, ini ada orderan seragam, Bu Hana mau ambil enggak? Saya gini, cepet banget Tuhan ini jawab. Tapi saya enggak ahlinya bikin, saya cuma bilang, mau. Wes pokoknya nanti yang dan lain-lain Tuhan akan tolong saya percaya Tuhan pasti tolong. Oke, saya kerjakan,
Dengan cucuran air mata, karena harganya kan ditekan. Kalau seragam kan harganya ditekan. Dengan cucuran air mata. Oke, nggak apa-apa. 2 minggu kemudian ada seragam lagi dalam jumlah besar dan harganya lumayan. Saya cuman, ini Tuhan ini luar biasa. Setiap hari saya perkatakan itu, pintu-pintu gerbang saya perkatakan. Luar biasa. Apa sampai di situ? Tuhan itu luar biasa. Ketika kita lakukan, saya lakukan. Tuhan mulai buka. Saya ini kan kerjanya menjahit baju. Tuhan mulai buka, ya. Orang jahit baju, sekeluarga kawinan jahit baju. Itu luar biasa, ya. Pertamanya Tuhan cuman izinkan kasih seragam. Seragam itu minim banget, meskipun seragamnya mahal ratusan ribu ya, 700, 800. Tapi untungnya minim, namanya seragam, ya. Tuhan kasih mulai buka. Ini dahsyat. Setiap hari, setiap malam saya berdoa bersama kami, mezbah doa, saya doa, Tuhan buka. Dan saya percaya di tahun ini, ketika kita mulai tangkap firman, kita mulai perkatakan dan kita lakukan. Saya tadi ngomong, saya nggak diem dan menunggu berkat Tuhan, siapa nanti yang mau kasih saya uang segunung gitu. No, saya lakukan, apapun yang Tuhan berikan saya lakukan, ya. Meskipun kelihatannya untungnya kecil, tapi dengan kita setia dengan perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara-perkara besar dalam hidup saya. Amin. Yang amin, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lakukan, ya. Jadi firman itu kita tangkap, nah ini lebih jelas. Firman itu kita tangkap, kita perkatakan, ya. Di dalam doa kita perkatakan, bersama teman kita berikan firman ini. Dengan teman, kamu gak usah khawatir. Tahun ini tahun anugerah Tuhan. Percaya Tuhan, tahun ini tahun anugerah Tuhan. Double grace terjadi dalam hidupmu. Tapi aku sudah gak usah tapi. Yang jelas tahun ini tahun anugerah. Oh, tahun yang akan menghidupkan ekonomimu. Menghidupkan keluargamu. Kita tangkap. Ya, kemudian mulai diperkatakan dalam doa, disaksikan ke sana ke sini, dan kita lakukan. Hidup doa kita jadi berbeda. Hidup doa kita bukan Tuhan tolong, enggak gitu lagi. Tapi kita boleh berdiri dengan tegak. Tuhan, aku terima Tuhan, anugerah-Mu akan mengalir dalam hidupku. Aku terima Tuhan, pemulihan terjadi dalam hidupku. Buka nih, kitab Habakuk. Ini bagus sekali. Habakuk 2 ayat 3. Yuk sama-sama dibaca ya. 3, 4. Amin. Ini Tuhan menyuruh Habakuk untuk menuliskan janji Tuhan, ditempel supaya orang yang jalan melihat firman ini. Ya, firman itu dikatakan ia akan bersegera. Firman itu akan bersegera. Anugerah itu akan bersegera. Datang pada kita. Dikatakan dengan tidak berlambat-lambat, tidak menipu. Yang butuh anugerah Tuhan. Hari ini saya ada kabar baik. Firman itu bersegera datang pada kita. Amin ya. Pemulihan bersegera datang pada kita. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi ya, firman itu akan melakukan apa yang Allah kehendaki, ya, dan akan berhasil. Jadi firman itu, ketika firman Tuhan ini disampaikan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, nggak pernah bus, cuman tertiup angin. Tetapi akan dilaksanakan oleh firman itu, yaitu Allah sendiri. Oh, ini dahsyat, ya. Ini jadi favorit saya
dalam hidup saya tahu kalau firman yang ngomong, udah saya oke saya gitu. Tapi kalau pendeta atau orang yang ngomong, saya bisa nanti dulu. Tapi kalau firman yang ngomong, saya tahu ini firman Tuhan, harus saya lakukan. Karena firman itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kelihatannya kalau kita nginjilin orang, kelihatannya orangnya masih tapi kita akan lihat saatnya orang itu akan bertobat. Oleh karena itu beritakan firman, beritakan. Yang terakhir, keempat. Yang pertama tadi apa? Anugerah. Yang kedua, nafas Allah yang berarti apa? Menghidupkan, berarti memulihkan. Oke. Yang ketiga, angin yang berarti percepatan. Ya. Jadi berarti angin. Angin itu mempercepat firman itu supaya terjadi. Saya sampai kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini tahun luar biasa 5785 ya. Apa yang pintu gerbang tadi buka ya. Berkat-berkat Allah ya tercurah itu oleh angin, oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus dipercepat. Masuk ke dalam hidup kita. Jadi ini tahun percepatan yang luar biasa. Yang keempat ya berikutnya yang keempat kita lihat artinya Roh Kudus ya. Pencurahan Roh Kudus ke seluruh bumi, ke seluruh dunia. Pentakosta ketiga terjadi di seluruh dunia. Saya bersyukur ada di wadah ini ya. Gembala kita Pak Niko ya. Orang yang peka ya. Dia terus mengumandangkan Pentakosta ketiga. Bahkan dia saksikan, saya harus pergi ke Eropa, saya harus pergi ke UK, saya harus pergi ke negara-negara itu. Saya pikir, loh ini kok bisa cocok ya sama ini ya? Jangan-jangan Pak Niko dikasih tahu dulu. Enggak, sendiri-sendiri. Tapi ini cocok. Cocok, jadi akan tersebar. Pentakosta ketiga, Roh Kudus itu akan tersebar. Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk memberitakan Pentakosta ketiga. Amin. Kita nggak boleh diam, lakukan aja, lakukan. Ya. Tanda heran dan mujizat akan terjadi, banyak orang akan bertobat. Ya. Tuhan akan melengkapi kita. Ya, dengan Roh Kudus akan memperlengkapi kita sehingga ada kuasa dalam hidup kita. Ada dominion, ada kuasa dalam hidup kita. Untuk kita melakukan apa? Mujizat. Jadi kalau ada yang sakit jangan gini. Nanti tunggu Pak Immanuel ya. Kamu stay calm. Nanti tunggu Pak Immanuel datang. Ini Pak Immanuel lagi pelayanan, kamu tunggu datang. Jangan tunggu Pak Immanuel datang dan mendoakan. Tapi kita anak Tuhan, ketika kita tahu teman kita sakit, langsung kita tumpang tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau. Amin. Bu Hana masa begitu? Loh iya. Ini sudah zamannya zaman Roh Kudus. Kita ini penuh Roh Kudus, kita ini diisi Roh Kudus. Untuk apa? Enggak cuman untuk ketika doa tangannya getar-getar. No. Mau getar mau enggak masalah. Tapi yang jelas harus ada kuasa dalam hidup kita. Untuk apa? Membuat tanda heran dan mujizat. Amin. Supaya apa? Banyak orang melihat dan banyak orang bertobat. Amin ya. Ngerti ya? Jadi saya ulang. Yang pertama tadi apa? Anugerah. Yang kedua, nafas Allah, artinya apa? Menghidupkan, memulihkan. Yang ketiga, angin yang artinya percepatan. Yang keempat, Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus. Roh Kudus yang bermanifestasi ya pada setiap kita. Ya saya panggil worship leader, kita akan sama-sama. Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidup.
ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita nanti akan nyanyikan lagu ini. Tetapi saat ini coba periksa hidup kita. Mungkin saat ini engkau mengalami kematian. Engkau tidak lagi bergairah di dalam Tuhan. Engkau sembarangan untuk ibadah. Mau ibadah mau enggak terserah. Engkau enggak lagi berapi-api untuk berdoa. Engkau tidak lagi berapi-api untuk baca firman. Secara kerohanian engkau sudah mati. Atau saat ini engkau mengalami kematian di dalam ekonomimu. Atau engkau mengalami kematian di dalam tubuhmu, sakitmu, penyakitmu. Engkau mengalami di mana dokter sudah angkat tangan. Atau engkau mengalami kematian di dalam hal yang lain, dalam keluarga engkau mengalami kematian. Ratakara lama syekera lapatakara syenara lapatakara lama rapatakara lapatasakatakara lama ratakara lama syenara latakara lama lama syenara lama syekera lapatakara lama yara lama. Firman Tuhan katakan, nafas Allah itu akan menghidupkanmu. Nafas Allah itu akan memulihkanmu. Nafas Allah itu menyembuhkanmu. Nafas Allah membangkitkan hidupmu. Syenara lapatakara lamayara lama syana. Iratakara lapata syekera lapatakara lapatakara lama. Syenara lama. Syenara lama. Korata sakatakara lama. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kurapanmu mengubah hidupku. Katakan
diam. Shenara lama ya raba sanara lama ya raba se. Raba lama shana. Irata kara lama shana lama so. Ora ya lama takara lama sikiara lama ya lama sana. Ina ya lama se. Ina lama shana. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Oh haleluya, oh haleluya. Ya ralama syana ralama se. Oh rabatakara lama ya ralama sakatakara lama ya ralama. Biramata syekera lama takara lama. Korapata sakatakara lama ya ralama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah penyembuh kami. Syana marala patakara lama ya ralama. Syekera lama 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 lama. Syana lama 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 lama. Korapata sakatakara lama ya ralama. Syekera lama 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 lama. Korapata syekera lama takara lama lama lama. Syana lama takara lama lama lama. Korapata takara lama takara lama syekera. Syana lama 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 lama. Syana lama 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 lama. Korapata sakatakara lama takara lama ya ralama. Irata syekera takara lama ya ralama. Korapata sakatakara lama 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 lama. Korapata sakatakara lama. Aku lepaskan kesembuhan, aku lepaskan pemulihan, aku lepaskan kehidupan dalam nama Yesus. Korata syena dalam patakara lama lama lama. Korata syena dalam patakara lama lama. Makasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini, siang hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, cara kami berdoa sudah berbeda. Cara kami berbicara itu berbeda. Karena ada Roh Allah yang memimpin kami, Roh Allah yang menyertai kami. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kekuatan pada setiap umat-Mu untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memeteraikan firman ini menjadi bagian dalam hidup mereka dan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Ora lapa syara lapa takaya lapa syara. Sekiara lapa takaya lapa takaya lapa ya 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 lapa ya. Ora lapa takaya lapa takaya lapa syara lapa ya lapa ya lapa ya lapa ya lapa ya lapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang senantiasa membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Pada siang hari ini Tuhan kami berdoa terkhusus buat hamba-Mu Ibu Hana ya Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami percaya Tuhan Kau terus pakai dengan dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Engkau berkati dan Engkau lindungi ya Tuhan. Kelimpahan daripada-Mu Engkau limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Umur panjang, kesehatan juga Engkau limpahkan. Bahkan keluarganya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat siang hari ini menyerahkan gembala pembina kami ke dalam tangan-Mu, Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan, dan para wakilnya, Ketua Rayon Tuhan, bahkan gembala-gembala kul kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau terus pelihara dan Engkau terus jagai mereka semua ya Tuhan. Berikan keunitian Tuhan, kami percaya ya Tuhan,
Pentakosta ketiga Tuhan akan kami alami Tuhan. Penuaian jiwa terbesar itu akan kami alami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai setiap kehidupan hamba-hambamu ini ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan juga ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Setopo beserta keluarga besarnya. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau lindungi, Engkau jagai ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa ya Tuhan. Berikan umur panjang Tuhan. Terus Engkau juga sertai setiap pelayanannya Tuhan, untuk menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Menyerahkan juga wakil gembala di tempat ini, Pak Wisnu, Ibu Susi dan anaknya Adit ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Usaha pekerjaan yang Kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Menyerahkan juga Tuhan tim KOR ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Kau pakai setiap kehidupan kami semua untuk melayani Engkau Tuhan. Kami unity di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Engkau berkati presiden dan wakil presiden kami beserta jajarannya. Engkau juga yang memberikan keunitian dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarkan bangsa kami ini semakin hari semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan. Bangsa kami ini akan semakin hari semakin dipulihkan. Bangsa kami ini akan mengalami kemerdekaan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah urapan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk penuaian jiwa yang luar biasa, untuk menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun muda Tuhan. Semua boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilik gedung di gereja ini. Kami percaya Engkau memberkati berlimpah-limpah. Kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Engkau curahkan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat lingkungan di mana kami berada Tuhan. RW 17 ini Tuhan Engkau jagai dan Engkau lindungi. Berikan keamanan Tuhan buat lingkungan di tempat ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, baik sekolah minggu, aser, imam musik, tim multimedia Tuhan, baik pendoa ya Tuhan. Engkau pakai dan Engkau urapi dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya pada siang hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau sembuhkan mereka yang sakit, Engkau kuatkan setiap mereka yang lemah, Engkau hiburkan mereka yang susah. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga buka jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami permasalahan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau terima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Kasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.